Halo guys, kembali lagi di podcast Anak Bayi yang santai tapi tetap bermanfaat. Nah, kali ini kita akan bahas nih bagaimana sih caranya menjadi teman idaman. Dan tentunya aku udah nggak sendirian, udah ditemani oleh Kak Marcelina. Halo Kak Salsa, halo juga teman-teman semua. Oke Kak, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Nah, teman idaman itu apa sih? Jadi Kak Salsa, teman idaman itu bukan teman yang siapa yang terkenal atau yang paling hits. Tapi teman idaman itu adalah teman yang membuat kita rasa nyaman, aman, tenang, dan selalu ada buat kita. Kalau untuk ciri-cirinya itu gimana Kak? Kalau ciri-cirinya teman idaman itu yang pertama itu Kak Salsa, ramah dan sopan. Jadi siapa sih yang nggak mau punya teman ramah dan sopan sama semua orang? Nah, jadi eh, kalau kita ketemu orang di jalan atau di kejauhan tuh minimal kita salam lah atau kita sapa atau kita tegur, bukan kita buang muka ya Kak Salsa. Nah, yang kedua itu suka menolong. Nah, jadi eh, saat teman kita lagi kesusahan, kita tuh harus tolong menolong Kak Salsa, bukan kita tolong ke yang kita suka aja, yang cantik aja, atau yang ganteng saja, atau yang kaya saja Kak Salsa. Tapi kita tuh tolong ke semua orang yang ada kesusahannya Kak Salsa, bukan sama eh, yang kita ingin aja Kak Salsa. Nah, yang ketiga itu jujur. Nah, ini sih yang penting Kak Salsa karena kita kan kalau misalnya sudah dibohongi, pasti teman kita tuh nggak percaya lagi kan Kak Salsa. Nah, jadi sikap jujur itu merupakan sikap idaman yang ingin dimiliki orang lain. Nah, jadi orang tuh pengen punya teman yang jujur Kak Salsa, nggak suka berbohong. Nah, yang keempat tuh peduli dan punya rasa empati. Nah, jadi kalau misalnya teman kita lagi sedih nih teman-teman, nah, kita tuh harus tegur, sapa, kita tanya, kamu kenapa? Jadi kita ikut merasakan kesedihannya, bukan malah kita jauhi Kak Salsa. Nah, yang kelima itu bertanggung jawab. Ini sih yang penting teman-teman. Apalagi eh, kita nih biasanya ya molor-molor lah kan Kak Salsa soal waktu. Nah, misalnya Kak Salsa kita janjian jam 2 baru kita ketemu jam 5. Itu kan bukan salah satu sikap idaman ya Kak Salsa. Iya. Nah, jadi kalau untuk ciri-ciri teman idaman itu sih Kak Salsa dan masih banyak lagi. Kalau tipsnya nih Kak, jadi teman idaman itu gimana? Nah, jadi seperti yang ciri-cirinya tadi itu Kak Salsa. Jadi cara kita untuk menjadi teman idaman itu yang pertama itu kita harus baik ke semua orang. Nah, jadi kan orang suka sama kita kan Kak Salsa. Iya. Nah, yang kedua itu mau mendengarkan. Nah, jadi kita tuh kalau misalnya teman lagi bercerita, lagi curhat tuh kita tuh harus dengarkan ya teman-teman, bukan hanya saat kita mau didengarkan orang aja, namun kita harus juga mau mendengarkan orang lain. Kalau orang lain lagi sedih, lagi curhat, kita tuh harus dengarkan, bukan kita potong-potong pembicaraannya. Nah, yang ketiga itu tidak egois. Nah, kalau untuk teman-teman di rumah, misalnya lagi bermain sama temannya, mainannya itu dibagi, main sama-sama, jangan mau menang sendiri. Kalau misalnya ada makanan kita berbagi, jadi kan teman kita kan senang kan Kak Salsa. Iya. Nah, yang keempat itu menghargai perbedaan. Nah, jadi kita ini kan diciptakan dengan berbagai macam perbedaan, mulai dari perbedaan fisik, latar belakang, agama, dan banyak lagi Kak Salsa. Nah, dari perbedaan itu kita harus tumbuhkan sikap menghargai. Jangan karena perbedaan itu kita malah ejek teman kita, eh, jadikan itu bahan bulian, bahan ejekan. Nah, yang kelima itu menjaga kepercayaan Kak Salsa. Jadi kan misalnya teman kalian di rumah nih lagi curhat, itu harusnya kita tuh jaga rahasia itu Kak. Bukan malah kita jadikan bahan gosip ke teman yang lain. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, kalau itu sih tipsnya Kak Salsa. Oke. Kalau contoh nih Kak, ada nggak sih contohnya yang jadi teman idaman atau di sekolah, di rumah itu seperti apa? Kalau untuk contohnya, buat teman-teman semua,
Misalnya lagi di sekolah nih Kak Salsa. Nah, lagi di sekolah teman kita, teman sebangku kita atau teman sekelas kita tuh nggak bawa pensil warna. Nah, dan kita tuh punya pensil warna. Harusnya kan kita berbagi kan, gitu ya. Jadi kita bagi ke teman-teman kita untuk pinjamkan pensil itu. Nanti kan teman di kelas kita suka bilang, oh Kak, si Salsa itu baik. Oh, Kak Tini itu baik karena dia mau pinjam sana. Jadi nanti kita jadi banyak teman deh Kak Salsa. Nah, kalau misalnya lagi hari Senin upacara kan Kak Salsa, biasa kan teman-teman tuh nggak bawa topi. Nah, misalnya kita punya topi tua, kita kasih pinjam ke teman kita, teman-teman. Jadi kan teman kita nanti merasa, oh dia baik, jadi aku mau berteman sama dia. Begitu sih Kak Salsa. Oke. Kalau manfaatnya jadi teman idaman itu ada nggak sih, Kak? Ada dong teman-teman. Jadi manfaatnya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita jadi teman idaman tuh pasti kita punya banyak teman. Karena teman tuh kan merasa kita sama kita tuh nyaman, tenang, kita selalu ada di saat kita butuhkan kan. Nah, di saat suka maupun duka teman kita selalu ada. Jadi nanti kita punya banyak teman karena kita nggak membeda-bedakan. Yang kedua itu hidup kita tuh akan lebih bahagia Kak Salsa karena kita banyak teman, kita bermain sama siapa aja, tidak membeda-bedakan Kak Salsa gitu. Oh iya, benar banget. Oh, jadi gitu ya, Kak. Untuk jadi teman idaman itu ternyata nggak susah ya. Cukup jadi orang baik, jujur, dan peduli ke semua orang. Betul sekali Kak Salsa. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita nggak perlu sempurna banget untuk jadi teman idaman. Seperti yang dibilang Kak Marcelina tadi, udah cukup kok. Wah, seru banget ya Kak penjelasan kita hari ini. Mungkin teman-teman di rumah udah paham nih bagaimana caranya menjadi teman idaman dan manfaatnya bagi teman-teman sekalian. Setuju Kak Salsa. Nah, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa jadi teman idaman ya. Dadah!